Inilah beberapa macam jenis iblis dan bala tentaranya dalam bertugas untuk menyesatkan manusia. Sebagai makhluk yang paling dimuliakan, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Bahkan manusia bisa lebih mulia dari para malaikat jika ia dapat memanfaatkan karunia akal dan mengendalikan hawa nafsunya. Namun, manusia juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsu yang mengendalikannya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita agar selalu berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis datang di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir manusia. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Yasin ayat 60 yang berbunyi, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah Saitan? Sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Iblis sangat benci kepada anak cucu Adam karena dendam kesumat yang melandanya. Dulu sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Namun, iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis langsung menolaknya. Ia membangkang dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat yang bersamaan para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia dari Nabi Adam, karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Karena sifat arogansi dan pembangkangannya itulah, iblis diusir dari surga, ia mendapat laknat dari Allah selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucu keturunannya. Bahkan menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kebenciannya terhadap Nabi Adam sendiri. Iblis benar-benar menjadi musuh besar bagi manusia. Iblis dan para bala tentaranya sadar bahwa vonis kutukan Allah terhadap mereka tidak akan pernah dicabut kembali, sehingga mereka saling bahu-membahu dan bekerja sama dari generasi ke generasi dengan satu misi, yaitu untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai musuh bebuyutan mereka. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mewaspadai gerakan-gerakan iblis dan bala tentaranya, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak salat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian, dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi kita dari gangguan iblis. Iblis pun mengancam manusia dengan 7 ancaman, yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119, "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan Saitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." Dan ancaman iblis yang lain disebut dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 yang berbunyi, "Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat." Berikut adalah jenis keturunan dan prajurit iblis serta tugas-tugasnya dalam menyesatkan manusia. Imam Mujahid, ahli tafsir terkemuka yang dikutip oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, mengatakan bahwa iblis memiliki keturunan dan bala tentara yang terorganisir dengan baik, serta bekerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 1. Iblis Al-Syabru. Keturunan iblis yang satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Ketika seseorang mendapat cobaan, namun ia tak mampu sabar dan tawadu dalam menghadapinya, itu adalah pekerjaan iblis yang bernama Syabru. Iblis Syabru mengajak manusia untuk berlebihan dalam menyikapi cobaan atau bencana yang dihadapi. Baik itu dengan cara mengamuk, histeris, ataupun cara lainnya. 2. Iblis Al-Dasim. Iblis ini berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. 3. Iblis Al-Walhan. Keturunan iblis ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu, mandi atau aktivitas taharah lainnya. 4. Iblis Al-Khanzab. Iblis yang satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia.
Anak cucu Adam dibuatnya malas salat, melanggar etika salat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat, tidak khusyuk saat salat dan lainnya. 5. Iblis Al-Awar. Keturunan iblis yang satu ini bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Al-Awar mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlarang. 6. Iblis Al-Zalanbur. Golongan iblis ini memiliki tugas untuk menyesatkan para pedagang di pasar agar berdusta, mengurangi timbangan, hingga merayu para pedagang untuk melakukan kecurangan dalam transaksi dengan bujukan agar cepat kaya. 7. Iblis Al-Saud. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Mungkin sekarang golongan cucu iblis inilah yang paling berhasil di bidangnya. 8. Iblis Lakwas. Iblis Lakwas memiliki tugas untuk menyesatkan manusia agar tetap musyrik dan menyembah berhala atau sejenisnya. 9. Iblis Hafaf. Iblis Hafaf ini memiliki tugas menyesatkan orang beriman ke jurang penuh dosa dengan tipu dayanya. Selain itu, mereka juga menggoda orang Islam untuk meminum khamar atau minuman keras. 10. Iblis Wawatsin. Tugas iblis Wawatsin adalah menjerumuskan orang-orang mukmin agar selalu menggerutu, tidak sabar, dan tidak ikhlas setiap kali ditimpa ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak-anaknya dengan jumlah besar sesuka mereka. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, akan dijanjikan iblis mendapat mahkota dan kedudukan yang paling tinggi. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam, tapi mereka juga menyerang orang-orang yang soleh dan ulama. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia itu masih hidup. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dari segala macam godaan yang dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya. Amin.